Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jananif, NIM A11 2021 13486. Perkenalkan, nama saya Kaunang Sigit Prakoso, NIM A11 2021 13749. Perkenalkan, nama saya William Nafiuddin dengan NIM A11 2021 13750. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Ramadhani dengan NIM A11 2021 13781. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Di sini ada aktivitas. Di aktivitas ini terdapat notif-notif yang masuk. Kemudian ada obrolan. Di obrolan ini kita bisa mengobrol langsung ke teman maupun anggota yang ada di grup. Misal saya contohkan, di sini saya akan mengobrol kepada Ananda Hadian Hanif. Coba klik halo. Nah, kemudian ada tampilan juga halo. Setelah itu ada fitur yang ada di tim, itu ada postingan. Di sini saya dan teman-teman udah membuat tim yang namanya MPTI. Fiturnya ada postingan sama file. Kita bisa percakapan di postingan ini. Kita coba percakapan dan bisa membalas. Nah, notif di aktivitas ada muncul notifnya. Nah, kemudian ada file. Di file ini kita bisa mengunggah file Word, PDF dan lain sebagainya. Saya akan mencontohkan nanti udah langsung otomatis semua anggota yang ada di tim ini bisa mengakses file tersebut. Terus di fitur tim ini juga bisa melakukan Google Meet. Ini contohnya. Nah, ini ada contohnya, ada Ananda bisa join di Meet. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan fitur untuk menambahkan tugas ke tim. Itu dari ini task dari planner. Ini saya coba membuat daftar. Kita coba tugas. Buat tim. Oke, saya coba menambahkan tugas baru. Video Oke, di sini udah ada tugas terbaru. Nanti otomatis di tim akan masuk tugasnya, ini tugas video. Jadi yang anggota yang ada di tim ini bisa mengirimkan lampiran file dan lain sebagainya dalam ini tugas MPTI. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas yang telah diberikan dari teman saya tadi kepada tim. Jadi dalam tugas ini kita bisa menambahkan bagaimana kemajuannya, apakah sedang berlangsung atau selesai. Misal di sini saya akan memilih sedang berlangsung. Kemudian
prioritas tugasnya itu mendesak, penting, atau sedang, atau rendah. Misal penting, kemudian tanggal mulainya itu hari ini 23. Misal nih jatuh temponya kita majuin ke 30, berarti di sini sedang aja, ini tidak berulang. Kemudian ada catatan untuk kita memberikan deskripsi sudah seberapa tugas kita berjalan. Misal tugas sudah saya kerjakan setengah jalan. Kemudian di sini ada lampiran untuk kita melampirkan file ke tim ya. Misal di sini saya ambil dari komputer. Misal di sini ada, ini misal file tugas yang saya kerjakan. Misal ya sudah. Kemudian jika sudah, maka nanti itu filenya akan diterima oleh anggota tim yang lain. Sedangkan jika tugasnya itu sudah selesai, maka ini klik biar checklist untuk menandakan bahwa tugas itu sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang lain yang ada dalam Microsoft Teams ini. Salah satu fiturnya adalah giliran kerja, di mana giliran kerja ini kita bisa masuk ke dalam shift kerja yang telah diberikan pada grup kita. Misal di grup MPTI ini kita dijadwalkan pada jam 12.45 sampai 15.00. Jadi di sini kita tinggal mulai jam saja. Nah, seperti itu. Di giliran kerja ini juga kita bisa melihat jadwal kerja yang ada, jadwal kerja dari anggota grup kita. Seperti nah, di sini nggak ada jadwal kerjanya. Terus kita juga bisa mengubah tampilan dari shift ini. Misal kita bisa mengubahnya jadi per hari, per minggu, ataupun per bulan. Lalu kita juga bisa mencetak shift kerja yang kita punya. Di sini bisa meminta permintaan baru juga. Permintaan barunya berupa cuti, tukar, ataupun penawaran. Di permintaan tukar ini kita bisa menukar jadwal kerja kita dengan anggota tim yang lain. Lalu penawaran untuk memberikan jadwal kerja kita kepada anggota yang lain. Selanjutnya ada fitur persetujuan. Persetujuan ini berupa salah satu fitur untuk melakukan voting kepada grup atau tim yang kita join. Misal di sini saya minta permintaan persetujuan baru. Jenis permintaannya dasar. Lalu kita masukkan namanya voting. Di sini kita bisa menambahkan anggota-anggota yang kita inginkan untuk melakukan voting. Nah, misal di sini ada tiga anggota yang bisa melakukan voting. Lalu kita juga bisa memilih prioritas dari approval ini. Misal itu ada sedang ataupun penting. Lalu di sini juga bisa menambahkan detail-detail penting tentang approval ini. Selain itu kita bisa mencantumkan file ataupun link yang kita inginkan. Misal di sini saya unggah sebuah file berupa di sini saya cantumkan sebuah folder minggu 2 zip, lalu saya kirim.
setelah dikirim kita bisa menunggu anggota lain untuk mengapproval atau tidak dari persetujuan yang telah kita kirim. Oke Kak, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menambahkan sebuah dokumen Microsoft seperti Word, Excel, dan lain-lain ke dalam tim. Pertama, dari bagian ini kita cari bagian file, lalu kita pilih bagian file. Lihat di sini kita ada tombol baru, kita klik. Pertama-tama saya akan membuat sebuah folder dulu. Folder saya beri nama tugas kelompok. Nah, maka secara otomatis akan tertambah di sini dan teman-teman saya juga dapat mengakses folder tugas kelompok tersebut. Lalu di dalam folder tugas kelompok saya akan tambahkan dokumen. Di sini kita dapat menambahkan berbagai dokumen Microsoft seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan lain sebagainya. Pada kali ini saya akan menambahkan sebuah dokumen Microsoft Word dengan cara kita pilih dokumen Word. Lalu kita kasih nama filenya misalnya MPTI. Lalu kita buat, maka secara otomatis akan terbuat. Misalnya saya sini tulis tugas kelompok, maka teman-teman saya juga dapat menambahkan tulisan di sini sesuai tugas mereka masing-masing. Misalnya mencari artikel bersama, kita bisa gunakan ini untuk mengerjakan sebuah artikel bersama. Ya, contohnya seperti ini, teman saya dapat mengetikkan tulisan lain di dalam dokumen Word yang sama. Lalu kita tutup. Ketika kita tutup, maka dokumen tadi akan muncul dalam file MPTI di dalam sebuah grup MPTI. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghubungi seseorang secara pribadi. Jika di bagian tim kita hanya bisa menghubungi orang secara tim, yaitu berarti seseorang dapat melihat pesan kita. Tetapi bagaimana dengan cara pribadi, yaitu kita ke panggilan lalu cari orang yang ingin kita hubungi. Misalnya saya ingin video call Rehan Ramadhani. Maka secara otomatis Rehan bisa bergabung ke panggilan telepon kita, dan di sini kita juga bisa berbagi layar dengan cara klik berbagi, lalu pilih layar yang kita tampilkan. Misalnya layar utama ini kita tampilkan. Maka secara otomatis juga orang yang kita hubungi dapat melihat layar yang kita kirimkan. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai Microsoft Teams. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.